Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dengan judul aset dan pengukurannya. Di mana ada kelompok kami dengan anggotakan yang pertama ada Nawang Fatmala dengan NIM akhir 013, Siti Maslahatul dengan NIM akhir 074, Octavia Dwi dengan NIM akhir 085. Selanjutnya ada Vira Angelina dengan NIM akhir 271, lalu ada Vela Angelia dengan NIM akhir 347, dan yang terakhir ada Erwan Yunike dengan NIM akhir 406. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya memasuki bab yang pertama, yakni perspektif peneliti dalam akuntansi. Yang pertama ada perspektif normatif, yakni menekankan bagaimana aset seharusnya diakui dan diukur dalam laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip ideal. Yang kedua ada perspektif positif, yakni meneliti bagaimana aset benar-benar diakui dan diukur dalam praktik berdasarkan bukti empiris. Yang ketiga ada perspektif behavioral, yakni mengkaji bagaimana pengguna laporan keuangan merespons informasi aset dalam laporan keuangan. Yang keempat, yakni perspektif kritis, yakni mengkritis standar akuntansi dan praktik pengukuran aset dengan mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Yang kelima atau yang terakhir, yakni perspektif etis dan sosial, yakni menilai bagaimana praktik pengukuran aset mempengaruhi keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan sosial. Baik, selanjutnya ada perspektif metodologi akuntansi, ideografi versus nomotesis. Penelitian dalam bidang akuntansi sering dihadapkan pada dua pendekatan metodologi utama, yaitu ideografi dan nomotesis, yang masing-masing memiliki karakteristik, tujuan, serta cara pandang yang berbeda dalam memahami dan menganalisis fenomena akuntansi. Lalu ada perbedaan ideografis dan nomotesis. Pendekatan ideografis bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks tertentu. Pendekatan ideografis ini juga berfokus pada kasus-kasus spesifik tanpa bermaksud membuat generalisasi luas. Lalu sering digunakan dalam penelitian kualitatif seperti etnografi dan fenomenologi. Kemudian, pada pendekatan nomotesis ini berusaha mencari hukum atau prinsip umum yang dapat diterapkan secara luas. Pada pendekatan nomotesis ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis statistik untuk menemukan pola yang berlaku umum. Kemudian cocok untuk penelitian yang bertujuan menguji hipotesis dan membuat prediksi. Selanjutnya ada kritik terhadap pendekatan nomotesis dalam akuntansi. Pendekatan nomotesis mendapat kritik karena cenderung menyamakan penelitian akuntansi dengan ilmu alam, padahal akuntansi melihat aspek sosial dan subjektif. Beberapa titik utama. Yang pertama ada akuntansi bukan hanya tentang angka, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Lalu, kesulitan dalam menemukan hukum-hukum universal dalam akuntansi karena setiap organisasi itu memiliki karakteristik unik. Kemudian, fenomenologi akuntansi terus berkembang sehingga generalisasi menjadi sulit dilakukan. Kemudian ada integrasi ideografis dan nomotesis dalam penelitian akuntansi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, beberapa peneliti menggabungkan pendekatan ideografis dan nomotesis. Kombinasi pendekatan ideografis dan nomotesis ini dilakukan dengan cara yang pertama ada menggunakan metode kuantitatif untuk menemukan pola umum dan metode kualitatif untuk memahami konteksnya. Lalu menerapkan triangulasi data untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Kemudian mengembangkan pendekatan reflektif yang mengakui peran subjektivitas dalam akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu perspektif ilmu akuntansi. Nah, yang pertama perspektif normatif. Jadi, perspektif normatif ini
dalam ilmu akuntansi merupakan pandangan yang menjelaskan akuntansi sebagai kumpulan gagasan yang mendasari praktik akuntansi. Perspektif ini berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan dalam praktik akuntansi. Nah, apa saja sih ciri-ciri perspektif normatif itu? Nah, yang pertama ada berlandaskan pertimbangan nilai atau value judgment, kemudian yang kedua berlandaskan penalaran logis, yang ketiga berlandaskan etika, yang keempat berlandaskan tanggung jawab, yang kelima, berlandaskan standar untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Yang keenam, menjelaskan bagaimana mempraktekkan proses akuntansi sesuai dengan standar dan juga pedoman. Kemudian yang terakhir, yang merupakan teori dasar yang melatar belakangi lahirnya pedoman yang dirumuskan oleh lembaga dalam mencetuskan standar akuntansi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perspektif positif. Nah, apa sih perspektif positif itu? Nah, dalam ilmu akuntansi, perspektif positif adalah teori akuntansi positif atau PAT yang bertujuan untuk menjelaskan dan juga memprediksi akuntansi yang terjadi. Nah, PAT juga dapat memberikan pedoman bagi pembuat kebijakan. Nah, apa saja sih karakteristik dari PAT? Yang ada 4. Yang pertama yaitu PAT ini mengamati dan juga menggambarkan apa yang terjadi dalam praktik akuntansi. Yang kedua, PAT tidak menilai apakah fenomena yang terjadi benar atau salah secara moral. Kemudian yang ketiga, PAT berusaha menjelaskan fenomena akuntansi berdasarkan alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Yang terakhir yaitu PAT dapat memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai apa sih perbedaan antara PAT dengan akuntansi normatif. Kalau PAT itu berkembang sesuai dengan kebutuhan untuk menjelaskan dan juga memprediksi realitas praktik akuntansi. Sedangkan akuntansi normatif lebih menjelaskan praktik akuntansi yang seharusnya berlaku. Baik, materi selanjutnya yaitu perspektif pada penelitian dalam akuntansi. Penelitian akuntansi dapat memiliki banyak ragam dan pilihan. Akuntansi melakukan penelitian dengan didasarkan pada asumsi-asumsi yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu sosial dan hakikat dari masyarakat. Sebuah pendekatan yang telah diterapkan oleh Burrell dan Morgan dalam analisis organisasional dapat digunakan untuk membedakan 4 pandangan penelitian dalam akuntansi: pandangan fungsional, pandangan interpretatif, pandangan humanis radikal, dan pandangan strukturalis radikal. Dalam bagian ini, keempat pandangan tersebut akan dibahas dan diterapkan pada penelitian akuntansi. Berikut ini adalah pandangan yang dibahas dan diterapkan pada penelitian akuntansi. Yang pertama ada pandangan fungsionalis dalam akuntansi. Pandangan fungsionalis dalam akuntansi berfokus pada penjelasan keteraturan sosial, di mana akuntansi memainkan sebuah peranan. Paradigma fungsional dalam akuntansi melihat fenomena akuntansi sebagai hubungan dunia nyata yang konkret, yang memiliki keberaturan dan hubungan sebab akibat yang dapat diterima dengan disertai penjelasan dan peramalan ilmiah. Yang kedua yaitu ada pandangan interpretatif dalam akuntansi, di mana asumsi-asumsi yang dominan dari pandangan interpretatif dalam akuntansi hendaknya adalah percaya pada pengetahuan, percaya pada kenyataan fisik dan sosial, dan hubungan antara teori dan praktik. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada pandangan humanis radikal dalam akuntansi. Pandangan humanis radikal dalam akuntansi berfokus pada penjelasan tatanan sosial dan memberikan penekanannya pada bentuk-bentuk dari perubahan radikal. Yang keempat yaitu ada pandangan strukturalis radikal dalam akuntansi, di mana pandangan strukturalis radikal dalam akuntansi akan menantang tatanan sosial. Dari sudut pandang strukturalis radikal ini, organisasi merupakan sebuah instrumen dari kekuatan-kekuatan sosial yang berkepentingan untuk mempertahankan pembagian tenaga kerja dan pembagian kekayaan dan kekuatan di masyarakat. Fondasi intelektual dalam akuntansi. Fondasi intelektual dalam akuntansi berfokus pada pengelolaan dan pelaporan intelektual kapital atau modal intelektual yang mencakup aset tidak berwujud seperti pengetahuan, pengalaman, teknologi, dan hubungan organisasi. Modal intelektual menjadi elemen penting untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, terutama dalam era bisnis berbasis pengetahuan. Definisi intelektual kapital menurut beberapa ahli, yang pertama ada Stewart,
tahun 1997 yang mendefinisikan intelektual kapital sebagai materi intelektual berupa pengetahuan, informasi, hak kekayaan intelektual, dan pengalaman yang digunakan untuk menciptakan kesejahteraan. Kemudian ada Society of Management Accountant Kanada yang menyebutkan bahwa intelektual kapital adalah pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan masa depan bagi perusahaan. Komponen intelektual kapital ada human capital, merupakan kemampuan intelektual, kreativitas, dan inovasi yang dimiliki oleh karyawan. Faktor seperti motivasi individu, efektivitas kerja tim, dan kepemimpinan memengaruhi kualitas human capital. Ya, kemudian ada organizational capital yang berupa sistem, proses, budaya organisasi, serta teknologi yang mendukung operasional perusahaan. Kemudian ada relational atau customer capital yang merupakan hubungan perusahaan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pihak eksternal lainnya yang memberikan nilai strategis. Kemudian ada pelaporan intelektual kapital, yaitu pelaporan modal intelektual seringkali dilakukan secara kualitatif melalui narasi atau visualisasi dalam laporan tahunan perusahaan. Contohnya adalah intellectual capital statement yang menggabungkan angka, narasi, dan ilustrasi untuk menunjukkan pengembangan sumber daya pengetahuan perusahaan. Namun, pelaporan ini belum menjadi elemen standar dalam neraca keuangan. Fondasi intelektual dalam akuntansi adalah upaya untuk mengintegrasikan pengelolaan aset tak berwujud ke dalam sistem akuntansi tradisional. Meskipun masih menghadapi keterbatasan teknis dan metodologis, modal intelektual memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pengelolaan pengetahuan dan inovasi yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.